Ini adalah iman yang hari-hari terakhir ini Tuhan percayakan kepada kita, anak-anaknya, bahwa apapun yang terjadi, iman harus beserta dengan kita. Iman harus ada di dalam kita. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah, barangkali ada yang baru bergabung dengan Zoom ibadah GBI Cipunar pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia. Di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan dan dimasyurkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya. Ada sukacita saudara? Sedikit gerakan bisa mengubah mood. Ya, jadi kalau orang lagi diem, lagi murung, tiba-tiba dia bergerak-gerak sedikit aja, dia lebih optimis, maka moodnya bisa berubah. Ya, tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk punya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana iman kami Tuhan diuji, didewasakan. Pengharapan kami diuji Tuhan. Kepercayaan kami diuji Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon penyertaan Engkau di hari-hari belakangan ini. Lebih lagi Tuhan, kami mau berpegang kepada Engkau karena kami tahu kami tidak kuat Tuhan kalau kami sendiri saja. Haleluya. Kau melihat setiap anak-Mu Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Engkau tahu keadaan kami semua. Jamah kami, urapi kami Tuhan dengan iman dan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya
Biar kuasa Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, dimanapun kami berada, di gereja maupun di rumah, dimanapun kami berada, di mobil, di kendaraan, di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Kau hadir menjamah kami semua, menguatkan kami, menumbuhkan iman kami, iman yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia.
Hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Kami sembah. Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Kami bersyukur. Kami menyembah. Haleluya. Kami bersandar. Kami memuji. Kami tinggikan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kami angkat suara kami memuji-Mu. Kami mau tinggikan dalam setiap keadaan kami, dalam setiap kesedihan kami, dalam setiap kemenangan kami, dalam setiap keraguan-raguan kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami. Kami tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Kepadamu-lah kami kembali Tuhan. Dalam setiap ketakutan kami kembali kepada Engkau. Dalam setiap kemarahan kami kembali kepada Engkau. Tidak ada yang lain, kami tidak punya yang lain selain Engkau. Ya Bapa. Oh, ya Bapa. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Engkau mampu menjangkau melebihi pikiran manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, tanpa disadari kita sudah masuk dalam masa pandemi lebih dari 1 tahun. Anak saya tingkat SLTA, sejak masuk dia tidak pernah duduk di ruang sekolah tempat dia mestinya belajar. Jadi dia sudah masuk tahun kedua. Saya bilang, kalau sampai tahun ketiga dan lulus, dia tidak pernah menginjakan kakinya atau duduk di ruang yang seharusnya dia duduk. Saya bilang ya, ini adalah pengalaman yang baru. Ya, mungkin buat kita semua Bapak Ibu, Saudara yang ada di gereja maupun yang di rumah, kita semua punya pengalaman baru di masa pandemi ini. Saya punya banyak kawan yang ya tidak berhasil melewati masa-masa kritis. Mungkin kita juga punya ya saudara, kawan yang tidak berhasil melewati masa-masa kritis. Jadi ini adalah masa-masa baru bagi kita. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan kita semua bahwa akan datang di mana masa-masa sulit bagi manusia. Itu adalah masa di mana kita semakin berharap kepada Tuhan, semakin meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau saya tidak punya siapa-siapa lagi. Nggak mungkin saya lari kepada diri saya sendiri di masa-masa sulit seperti ini. Pada saat saya marah, sedih, takut, kecewa, nggak mungkin saya kembali kepada diri saya dan bilang sama diri saya bahwa hanya kamulah yang saya harapkan. Nggak bisa, saya nggak bisa harapkan diri saya. Saya sangat terbatas. Saya mengajak kita kembali berharap kepada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh iman yang juga goncang pada saat-saat sulit. Mereka sampai ciptakan lagu bahwa mereka nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan ada di mana. Kayaknya jauh. Mungkin di batas yang sudah mulai tanda tanya. Ini Tuhan ada apa enggak? Kok kayaknya manusia harus hidup sendiri ya? Hidup lahir sendiri, sakit sendiri, meninggal sendiri. Titik batas di mana sudah muncul tanda tanya. Ini Tuhan ada apa enggak? Tetapi saya yakin, saya nggak bisa mengandalkan diri saya dalam keadaan seperti ini. Kita semua saling mendoakan supaya iman percaya kita menjadi kuat pada saat dimurnikan. Kita saling membangun kekuatan bahwa Tuhanlah juru selamat kita satu-satunya. Dan pada saat itulah iman kita menjadi murni. Karena bukan kita lagi, tetapi Tuhan Yesus. Amin saudara. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan.
tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hei, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, oh gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Selamat duduk saudara. Haleluya. Mohon maaf saya lepas masker ya. Ini nanti mesti disteril ini. Haleluya. Ada satu hal yang saya alami kira-kira sekarang September, ya bulan Agustus ya. Bulan Agustus secara secara resmi diberitahu bahwa saya mendapatkan promosi. Promosi. Justru di saat-saat yang orang-orang penjualannya drop, ya. Kantornya juga struggle, ya. Tiba-tiba dibilang mendapatkan promosi. Sejak saya bekerja, kata promosi itu orang-orang selalu tunggu-tunggu, ya. Kalau saya promosi itu saya deg-degan. Kenapa? Kalau dipromosi artinya tanggung jawabnya bertambah atau berkurang? Kalau orang pikir, oh kalau dipromosi fasilitasnya naik dong Pak, gajinya naik dong Pak. Ya, tapi tanggung jawabnya, Pak Tony mungkin bisa jawab ya, tanggung jawabnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi kalau ada apa-apa nanti siap-siap dipanggil. Kalau ada apa-apa siap-siap disalahin. Ya. Akan tetapi di awal-awal karir saya itu waktu saya lagi doa, kata-kata itu sudah muncul bahwa suatu saat kamu akan jadi pemimpin di tempat ini. Kata-kata itu yang simple, sederhana, namun sampai hari ini saya masih ingat. Sama halnya dengan kata-kata waktu istri saya mengalami gangguan kesehatan, dikatakan bahwa istrimu mengandung anaknya perempuan. Sampai dikasih namanya ini gitu ya. Jadi waktu istri saya mau minum obat, saya bilang tahan dulu. Saya beliin tespek di apotek. Ya, ternyata hasilnya positif. Akhirnya istri saya keluar dari kantor karena itu adalah kehamilan. Yang kedua, yang pertama kita sempat keguguran. Ya, sempat keguguran. Baru yang kedua itu adalah Aimi Deborah. Jadi kata-kata itu sampai waktu saya dipanggil sama suster dibilang, "Selamat ya Pak, ini anaknya." Yang pertama kali saya tanya apa? Laki-laki apa perempuan?
kayaknya mau cocokin gitu ya dengan yang saya dengar gitu. Laki-laki apa perempuan? Susternya buka. Ini perempuan dong Pak, kata susternya. Saya lihat, oh iya suster ini perempuan. Ya jadi janji Tuhan. Janji Tuhan, sekecil apapun saudara bisa pegang. Jangan lihat lika-likunya ya, karena Daud juga menjadi raja, begitu banyak lika-likunya. Perjalanannya juga sangat panjang sampai dia jadi raja. Tapi janji Tuhan sekali ditaruh, kalau saya sih saya bisa pegang. Dan saya minta saudara-saudara juga percaya akan hal itu. Kecil mungkin, kedengaran cuma bisikan. Nanti begini. Itu rema di dalam hati kita, oh ini Tuhan yang ngomong. Ya, dalam perjalanan banyak keraguan-raguan. Di atas saya ada 3 jenjang yang senior. Saya pikir gini, jangan-jangan sampai gua pensiun nggak bisa naik pangkat karena di atas saya ada 3 orang. Ya, saya dulu kan dari staf biasa, di atasnya ada 3 jenjang jabatan. Jadi kalau pikir gini, ini orang-orang ini kayaknya masih sehat-sehat ya, pensiun diperpanjang terus. Kalau gitu sampai saya pensiun jangan-jangan nggak pernah dapat promosi. Tapi ya kalau saya menguji Tuhan, Tuhan sudah membuktikan bahwa apa yang Tuhan bicara sama saya itu tidak meleset. Dan Tuhan sudah bicara sesuatu sama anak-anaknya semua, bentuknya mungkin beda-beda. Ya, jadi saudara boleh pegang itu. Dan suatu saat janji itu digenapi, saudara boleh bilang kepada diri saudara, itu Tuhan saya. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Akan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh ya Tuhan. Terima kasih, pulihkan terima kasih dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya Engkau Tuhan Yesus kekuatan dalam hidup kami. Kami coba-coba mengandalkan kekuatan yang lain, tapi ternyata kami dapati tidak memberikan kekuatan. Dan kami mengalami bahwa Engkaulah satu-satunya yang memberi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah bersama dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami, melalui kesaksian akan pertolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami dibuka lebar-lebar oleh Tuhan untuk keberadaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan diurapi oleh Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami, mengerti, serta melakukan dan membagikannya kepada orang lain. Biarlah urapan terus mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kata-kata kedagingan, kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, tapi semata-mata semua keluar dari kehendak dan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu juga yang ada di online ya, Zoom meeting. Saya menyapa dengan kata shalom. Haleluya. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Memperlakukan Tuhan dengan Benar. Judul pemberitaan firman Tuhan pagi ini mengenai memperlakukan Tuhan dengan benar. Judulnya apa, Bapak Ibu, Saudara? Iya. Dari Kejadian pasal pertama
ayat yang ke-26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang populer ya. Kita tahu di mana Tuhan melakukan proses penciptaan alam semesta sebelumnya, lalu selanjutnya Tuhan menciptakan manusia. Nah, dalam proses Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sendiri yang turun tangan menciptakan manusia. Ya, kalau alam semesta itu diucapkan dengan firman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri yang turun tangan. Ya, baiklah kita. Ini ketritunggalan Tuhan ya, bekerja untuk memproses manusia, menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan, di-create oleh Tuhan seturut gambar dan rupa Tuhan. Ya. Dan di sini Tuhan mau supaya manusia itu sungguh-sungguh menyadari bahwa ciptaannya itu, dirinya itu adalah ciptaan yang serupa dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menarik diri kita sendiri saat ini, semata-mata semuanya itu atas kasih karunia Tuhan. Ya. Semuanya itu semata-mata atas kasih karunia Tuhan. Kalau klik, kita memahami keberadaan manusia saat ini, sampai kita hari ini, itu semata-mata atas kasih karunia Tuhan. Tolong klik. Selanjutnya. Tuhan begitu luar biasa kasih-Nya dan kuasanya buat manusia. Karena manusia begitu diciptakan Tuhan begitu indah, begitu hidup, begitu berotoritas dan begitu mulia. Tadi ya, Kejadian 1 ayat 26 tadi. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 31, maka Elohim melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kita diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Kalau kita melihat lagi di Kejadian 2 ayat 7, Tuhan itu menghembuskan, membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskannya nafas hidupnya, ruah, roh Tuhan itu. Rohnya Tuhan itu diberikan kepada manusia. Sehingga manusia yang tadinya dibentuk hanya dari debu tanah, manusia itu menjadi makhluk hidup ketika Tuhan Yahweh Elohim kita menghembuskan atau memberikan nafas hidup rohnya kepada kita. Jadi manusia itu menjadi manusia yang hidup, manusia yang berotoritas, manusia yang mulia, dan manusia yang indah. Dan kita mesti pahami, kita mesti sadari ini, bahwa itu semua semata-mata kasih karunia Tuhan. Semua itu semata-mata karena besarnya kasih dan kuasa Tuhan buat kita. Klik. Nah, selanjutnya kita tahu Tuhan memperlakukan kita luar biasa. Kita dijadikan anak-anaknya.
Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, privilege. Ya. Kuasa yang istimewa, keistimewaan, hak supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi ketika kita percaya dalam nama Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan hak, diberikan status, keistimewaan menjadi anak-anak Elohim. Wah. Ini mungkin sudah pernah kita dengar, tapi saya mau ulang karena kita seringkali lupa status kita ini. Kita seringkali kurang menyadari hal ini. Galatia, tolong klik. Sebab kamu adalah anak-anak Elohim karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi ada orang Yunani. Kalau saya mau katakan, tidak ada lagi orang Batak untuk mengkelompok-kelompokkan atau mensuku-sukukan ya. Tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan dalam hal gender ya, yang seringkali menjadi superioritas karena saya laki-laki, saya perempuan, sekarang emansipasi. Tetapi semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Ini kebanggaan orang Yahudi, orang Israel, karena mereka ini keturunan Abraham katanya. Tapi kita di dalam Kristus Yesus, kita menjadi keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Yang amin cuman kau cecep doang. Janji-janji Tuhan itulah yang kita miliki sampai hari ini, yang terus-menerus berproses, digenapi di dalam kehidupan kita. Itulah kita, umat manusia, kita yang sekarang ini menjadi manusia yang hidup, manusia yang berotoritas, manusia yang mulia, manusia yang indah dalam pemandangan Tuhan. Enggak ada amin. Sepi. Kayak pandemi ini sepi. Berapa minggu yang lalu saya diundang pelayanan di Mangga 2 Square, saudara. Saya baru hari itu ke mall. Ya. Dan saya melihat itu ruko-ruko pada tutup semua 90%, saudara. Itu kayak kuburan. Jadi setiap lantai itu paling 2 yang buka. 1, 2 atau 3 tiap lantai begitu. Sepi. Waduh. Inilah dampak pandemi COVID, di gereja juga jadi sepi. Mau ngomong haleluya, puji Tuhan juga sepi. Tapi kalau kita berantem, suara kita paling kencang. Bener gak? Anak saya itu kalau berdua suaranya pelan. Tapi kalau berantem sama adiknya, kamu berdoa suara pelan, berantem suara kencang. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi hak oleh Tuhan, diberi upah oleh Tuhan, diberi berkat untuk menerima janji-janji Tuhan. Lihatlah 2-3 orang ya. Klik. Jadi sudah seharusnya manusia dapat memposisikan diri, untuk memperlakukan Tuhan dengan benar. Karena Tuhan sudah memperlakukan kita dengan benar. Ya.
Tuhan sudah begitu luar biasa dan kuasanya memperlakukan kita. Seharusnya kita memposisikan diri untuk memperlakukan Tuhan dengan benar. Ya dong. Bukan maksud Tuhan untuk menuntut kita, ya, timbal balik, bukan. Tetapi seharusnya lah kita menyadari hal ini, memposisikan diri kita untuk memperlakukan Tuhan dengan benar. Karena Tuhan sudah memperlakukan kita dengan benar, dengan luar biasa. Jadi kita seharusnya memperlakukan Tuhan dengan benar. Menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita seharusnya memperlakukan Tuhan dengan benar? Gimana sih caranya? Ya. Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita akan menemukan 3 cara bagaimana kita seharusnya memperlakukan Tuhan dengan benar. Ya. Klik. Cara yang pertama memperlakukan Tuhan dengan benar, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, cara yang kedua, kita seharusnya mempercayai Tuhan. Kedua ini. Lukas 12 ayat 22 sampai 23. Sampai 25. Yang ketiga, kita seharusnya menghormati Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Pada akhirnya khotbah ini diharapkan untuk kita semua umat Tuhan, GBI Cibunar, memahami 3 cara untuk memperlakukan Tuhan dengan benar. Ketika kita memahaminya, kita akhirnya bisa melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berbuah-buah di dalamnya. Ya. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan Tuhan dengan benar? Cara yang pertama, klik. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 100, Mazmur cepek, ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Elohim. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Cara yang pertama untuk kita memperlakukan Tuhan dengan benar adalah kita harus tetap dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Klik. Ya, di sini ada alasan mengapa kita harus bersyukur. Ayat yang ketiga, karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Ya, saya tadi udah ungkapkan itu di awal. Ya, dialah pencipta kita, kita adalah milik Tuhan. Kitalah yang jadi harus memposisikan dan memperlakukan Tuhan dengan kita mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita dijadikan bukan oleh Tuhan. Bayangkan. Kita bentuknya kayak apa?
Saudara pernah lihat di YouTube proses-proses kejadian makhluk lain? Ya ini cerita-cerita di YouTube aja ya. Jadi itu terdiri dari gumpalan-gumpalan, jadi begini. Waduh, jadi begini ya. Lalu kalau Tuhan menciptakan kita dalam bentuk binatang, gimana itu? Kita tidak dijadikan dalam bentuk manusia. Mungkin saya dibentuk dalam bentuk binatang yang besar. Karena badan saya besar. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menjadikan kita sebagai manusia. Bukan sebagai bentuk lain, benda-benda lain, atau makhluk hidup yang lain. Tetapi Tuhan menjadikan kita, membentuk kita sebagai manusia. Dan Dia mengatakan kitalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Punya Dialah kita. Umatnya, kawanan domba gembalaannya. Bangsa Israel diperbudak oleh Mesir 400 tahun. Tanpa ada pengembalaan dari Tuhan. Bayangkan hidup mereka diperbudak 400 tahun. Tetapi luar biasanya Tuhan menjadikan kita dan punya Dialah kita, kitalah adalah milik Tuhan. Dan ini kelemahan kita, sikap kita yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Bersungut-sungut tanda kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bersungut-sungut tanda kita memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut. Dikasih mana, minta daging. Tuhan kasih. Ya, udah dikasih daging, mau ambil semua. Udah dikasih mana, udah dikasih Tuhan ketetapan supaya ngambil secukupnya, diambil semua. Akhirnya makanan itu jadi basi. Udah gitu bersungut-sungut lagi. Memberontak dia kepada Tuhan melalui Musa. Musa mau dilempari batu. Bayangkan, Musa udah dipilih Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Luar biasanya perjuangan dan pengorbanan Musa. Tetapi Musa masih dihina, difitnah, bahkan dilempari oleh batu. Mau dilempari oleh batu. Kalau Tuhan dengan kemuliaannya tidak menghalangi itu, habis Musa. Kita seringkali juga begitu, seperti bangsa Israel. Gambarannya kan orang Kristen itu saat ini seperti gambaran orang Israel. Kita bersungut-sungut. Kita tidak mengucap syukur. Hati-hati, tanda kita bersungut-sungut itu tanda pemberontakan awal kita kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan akhirnya. Kita tidak mau beribadah lagi. Kita tidak mau melayani lagi. Karena kita bersungut-sungut. Ini kelemahan kita. Ini sifat manusia kita. Sudah Tuhan berikan luar biasa, kita tidak mengucap syukur, malah terlebih besar kita bersungut-sungut kepada Tuhan.
Kita menghargai Tuhan hanya dalam bentuk kehidupan jasmani. Tetapi kita tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan yang luar biasa, memberikan kita hal-hal yang rohani terlebih dahulu, lalu hal-hal yang jasmani. Karena kita selalu mengedepankan, memprioritaskan hal-hal yang jasmani terlebih dahulu. Kalau perut saya kenyang, saya baru bersyukur kepada Tuhan. Kalau uang saya banyak, semua berjalan dengan baik, baru saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak ada semuanya itu, saya akan bersungut-sungut dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Maka kata Alkitab, bersyukurlah senantiasa. Terus kita bersyukur. Waktu saya kena COVID, Bapak Ibu, saya nggak terima. Saya sempat, Tuhan, saya kan melayani Tuhan. Pekerjaan pelayanan saya ini masih banyak, mengajar orang-orang yang mau belajar. Ini kan semua jadi tertunda gitu. Saya kan melakukan semuanya untuk Tuhan. Belum lagi saya dirawat di rumah sakit. Kanan kiri saya meninggal. Masuk ke ruang ICU. Masih kredit-kreditnya saat itu. Dan nggak tahu akan terus kredit kali rumah sakit ya. Aduh. Ada satu suara dalam hati saya berkata-kata, apakah engkau tidak mau mengucap syukur? Saya nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saya harus belajar berserah kepada Tuhan. Karena situasinya begitu sangat mencekam kalau saudara berada di rumah sakit. Itu antara kehidupan dan kematian tipis banget. Belum lagi saya dapat kabar keluarga saya juga kena COVID. Saya membayangkan anak-anak saya yang masih kecil. Saya bersungut-sungut lagi sama Tuhan. Hari ke-8 suara itu datang lagi. Apakah engkau tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan? Saya nangis lagi di hadapan Tuhan. Iya, saya tidak mengucap syukur kepada engkau Tuhan. Tapi saya mau belajar untuk mengucap syukur. Saya mulai mengeluh. Saya mulai WA istri saya, begini. Itu semuanya sungut-sungut. Tapi saya sadar, itu akan melemahkan istri saya. Yang kena COVID juga. Jadi itu menular loh. Sungut-sungut itu apalagi kepala keluarga. Sungut-sungut, ngular sama istri. Istri pasti juga sungut-sungut. Kalau istri tidak punya penguasaan diri, tidak punya benteng, ya, akan menular lagi kepada anak-anak. Jadi seharusnya kita harus memperlakukan Tuhan dengan benar, dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur. Apapun yang kita alami, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ke-9 saya doanya mengucap syukur terus sama Tuhan. Syukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bilang begitu tiap pagi. Habis disuntik, suntik sini, suntik sini, suntik sini, suntik sini, sini. Semuanya ini penuh ini disuntikan, saudara. Sampai nggak ada lagi mau celah, mohon maaf.
sampai daerah dekat alat vital, cari, disuntik juga. Dok mau cari lubang yang lain, dok. Suster, sampai di bawah-bawah. Habis tangan nggak ada bisa lagi Pak Daulat. Saya dalam hati saya, syukur Tuhan. Gitu aja lah. Masukin aja suster semua obat dah. Sebelah kanan saya, masuk selang sini. Masuk sini. Masuk mulut. Syukur Tuhan saya nggak kayak dia. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur, saudara. Jangan nggak ada alasan untuk kita nggak mengucap syukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Kondisi seperti ini katanya akan berlangsung terus-menerus ini pandemi. Aduh, syukur aja lah kita kepada Tuhan mah. Ngomong apa lagi? Udah sekolah online. Aduh, tersiksa sekali sekolah online ini anak-anak. Ya, yang punya anak-anak nih, Cireni, sekolah online. Udah uang SPP-nya tetap lagi, sekolahnya online. Pembangunan tetap bayar. Syukur mah, bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup, ya, dijadikan Tuhan, luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Manusia seharusnya beribadah kepada Tuhan. Dalam pemahaman selanjutnya, kita bersyukur kepada Tuhan itu beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa kita manusia harus menata waktu kita untuk bersyukur, untuk bersekutu dengan Tuhan. Manusia tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan atau hal-hal sosial. Manusia harus belajar untuk bernyanyi, bermazmur, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Karena setiap manusia harus memiliki perhentiannya dengan Tuhan, hari Sabatnya dengan Tuhan, mempunyai waktu spesial, bersekutu dengan Tuhan. Itu tanda kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Ya, jangan waktu kita habiskan untuk menonton hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Kita bisa berjam-jam di depan TV, di depan handphone, tetapi berjam-jam untuk membaca Alkitab, firman Tuhan, enggak. Ya. Berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi apakah sudah kita membaca Alkitab ini? Dari Kejadian sampai Wahyu habis? Sudahkah kita membacanya? Atau kita sudah menyelesaikan komik-komik, cerita, film yang sudah selesai sampai ratusan episode? Saya punya teman dia baca komik itu sampai ratusan episode. Bro, udah baca Alkitab belum sampai habis? Belum. Komik bisa dibaca sampai habis, sampai ratusan episode diikutin. Itu lemarinya penuh dengan cerita-cerita komik. Waktu kita, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tunjukkan melalui ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita sudah dijadikan Tuhan luar biasa. Begitu hidup, mulia, berotoritas, dan berkat-berkat Tuhan dan janji Tuhan itu menjadi milik kita. Maka posisi kita harus mengucap syukur, dengan kita tidak bersungut-sungut, dengan kita beribadah dan bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita giatkan ya, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, karena ini saingan ini, sama hiburan di TV, sama handphone, saingan.
Sekarang tinggal kita memilih nih. Memilih nih. Kan hidup itu pilihan katanya kan. Kita memilih nih. Mana yang harus kita prioritaskan lebih banyak, mana yang harus lebih sedikit. Ya. Kalau kita lebih banyak hal-hal duniawi, ya, nih, hal-hal rohani di bawah, maka hal-hal duniawi itu akan menekan kita. Hal-hal rohani itu akan makin ke bawah. Habis kita. Tetapi kalau hal-hal rohani ini akan lebih banyak dominan ke kita dibandingkan hal-hal duniawi, hal-hal rohani ini akan menekan. Habis. Sekarang kita mau kemana? Mau dibawa kemana hidup kita? Mau dibawa kemana? Mau hal-hal duniawi yang akan menghimpit kita, hal-hal rohani, atau hal-hal rohani yang akan memimpin kita? Ya, yang kedua, bagaimana kita seharusnya memperlakukan Tuhan dengan benar? Yang kedua, kita seharusnya mempercayai Tuhan. Lukas 12 ayat 22 sampai 23. Ini ayat ini paralel dengan Matius pasal yang ke-6 ya, tentang kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini kan sebetulnya latar belakangnya murid-muridnya ini kasak kusuk nih di belakang. Karena mereka sudah mempercayakan hidup mereka fokus untuk ikut Tuhan. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka tinggalkan semua penghidupan mereka, padahal mereka punya keluarga. Padahal mereka punya anak-anak. Ya. Mereka khawatir. Mereka takut. Ya, anak-anak saya bagaimana? Penghidupan keluarga saya bagaimana nih? Mereka khawatir, kita ikut Tuhan ini bakalan makan nggak nih? Lalu Tuhan langsung berkata kepada murid-muridnya, murid-muridku, aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu. Burung-burung Tuhan pelihara, dibandingkan manusia itu dengan burung-burung, dengan binatang. Dibandingkan lagi manusia itu dengan tanaman, tumbuhan. Begitu marahnya Tuhan, gregetnya Tuhan lihat manusia, murid-muridnya. Mengapa kamu memperhatikan hal-hal yang sifatnya jasmani? Hidupmu lebih penting. Hidupmu masuk surga atau masuk neraka? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Maka firman Tuhan itu benar, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti kita di gereja terus, kita baca Alkitab terus, kita nggak bekerja, bukan berarti begitu Bapak Ibu, jangan salah tafsir. Tetapi kita harus memprioritaskan kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, dengan kita mempercayai Tuhan. Ya, klik. Tambah kecil ini tulisan ini. Manusia tidak seharusnya khawatir. Kita seharusnya meyakini penyertaan Tuhan. Kita seharusnya tidak takut dan khawatir akan kebutuhan hidup kita. Kita khawatir dan takut berarti kita melecehkan Tuhan. Khawatir mengakibatkan kita hilang pengakuan kita akan janji-janji Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Khawatir itu akan menyebabkan kita
menjadi tidak mengerti, tidak memahami kehendak Tuhan, akhirnya tidak lagi kita mempercayai Tuhan. Ketika Petrus diutus, murid-muridnya diutus berdua-dua untuk mengabarkan Injil, lalu mertuanya Petrus itu demam, sakit, Tuhan langsung turun tangan. Tuhan langsung turun tangan ke rumah mertuanya Petrus. Disembuhkan mertuanya itu. Tuhan gak suruh Petrus, pulang-pulang. Mertuamu sakit, keras, demam keras. Demamnya, kata Alkitab itu demamnya berbahaya. Mungkin kena COVID ya. COVID zaman dulu. Tapi Tuhan langsung turun tangan. Artinya, kalau kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, memprioritaskan hidup kita, meyakini pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan penuhi. Amin. Maka kita seharusnya makin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Makin mempercayakan hidup kita di tengah pandemi ini. Saya lihat kemarin tadi yang itu, aduh ngeri banget ya pandemi ini Tuhan. Saya bilang, saya jalan di lorong-lorong itu ya, Mangga 2 Square. Gimana kehidupan orang-orang ini Tuhan, saya bilang. Sudah investasi besar-besaran. Ya. Tapi seharusnya kita akan mempercayakan diri kepada Tuhan, kita meyakini penyertaan Tuhan, dan Dia akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Itu merupakan sudah bagian dari akhir zaman. Keadaan itu sudah semakin sulit. Ya. Tetapi orang-orang yang mempercayai Tuhan, orang-orang itu akan dipelihara oleh Tuhan. At least walaupun nanti kita masuk masa kesusahan besar, antikris, misalnya nggak semua diangkat. Kemarin saya lelucon di grup PA ya. Ini grup PA pendalaman Alkitab setiap hari Rabu, saya yakin inilah grup yang nanti akan di-rapture oleh Tuhan. Nah, saya terangkan tentang akhir zaman di hari Rabu. Kalaupun nanti kita tidak semuanya diangkat oleh Tuhan, kita masuk masa kesusahan besar, Great Tribulation itu, masuk masa antikris, ya, kita tetap mempercayai Tuhan. Dia pasti akan memelihara hidup kita. Ya, amin. Sekali waktu kita akan bahas itu ya, tentang antikris itu ya. Yang ketiga, terakhir, kita seharusnya menghormati Tuhan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita seharusnya memperlakukan Tuhan dengan benar. Tadi yang pertama tadi, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mempercayai Tuhan. Yang ketiga, kita seharusnya menghormati Tuhan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini tulisan di PowerPoint, ini kayak kehidupan kita ya. Kadang kecil, besar lagi. Ya, klik. Menghormati artinya kita mengasihi Tuhan. Kecil lagi kan tulisannya. Mengasihi Tuhan artinya kita melakukan perintah Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Ya. Kita melakukan perintah Tuhan, tanda kita mengasihi. Ya. Kita menghormati Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Takut untuk membenci, takut akan dosa, untuk kita tidak
melakukan dosa. Takut kita untuk selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi menghormati Tuhan ini luar biasa. Menghormati Tuhan bukannya kita ketakutan ya kepada Tuhan, bukan. Menghormati Tuhan ini artinya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Coba ulang slide yang sebelumnya. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita mengasihi Tuhan, ya, itulah tanda kita memperlakukan Tuhan dengan benar, dengan menghormati Tuhan. Terakhir, klik. Jadi kesimpulannya, memperlakukan Tuhan dengan benar dengan 3 cara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan, dan kita menghormati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Tahu ya? Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Yang perlu Tuhan angkat tangan. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlu datang bersama, berkatilah ya Tuhan tiap jam kami memerlukan. Tiap hidup kami memerlukan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau yang memberikan sejahtera, damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih. Datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah terus Tuhan di hati kami, di kehidupan kami, di sepanjang masa perjalanan hidup kami. Engkau berbicara terus di hati kami. Engkau memperdengarkan terus firman-Mu kepada kami Tuhan. Karena kami manusia-manusia lemah. Seringkali kami digoyahkan oleh berbagai masalah hidup dalam kehidupan kami. Tapi Engkau Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi kami. Engkau menjadikan kami Tuhan indah. Menjadikan kami Tuhan hidup. Menjadikan kami Tuhan berotoritas dan mulia. Bahkan Engkau memberikan janji-janji-Mu kepada kami, karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah kami semua, umat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, gangguan tubuh, saudara kami, Bapak Dr. Andre, Bapak Ramsi, dan Ibu Murna di GBI Hikmah. Kami tahu mereka sedang mengalami kelemahan dan gangguan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan oleh darah Yesus. Memulihkan kehidupan mereka, kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tak pernah putus untuk berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Biarlah hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan yang sungguh-sungguh besar dari Tuhan, sehingga masih diberikan kemampuan untuk mengembalakan kami semua umat-Nya. Berikan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Nya, pada seluruh keluarga hamba-hamba-Mu ini, Bapak Gembala kami, mereka diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Seluruh staf gembala, Tuhan juga untuk berkati, para majelis, para diaken. Kami tidak bisa lagi berjumpa secara bersama-sama dalam beribadah. Tapi Engkaulah yang mengetahui mereka masing-masing. Memberkati kami semua, para staf gembala, diaken, dan seluruh majelis. Guru-guru sekolah minggu, mereka sudah berjerih lelah, bersusah payah untuk mengajar di tengah pandemi seperti ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh kegiatan kami, pendalaman Alkitab setiap hari Rabu, setiap hari Kamis ada komsel remaja dan pemuda, setiap hari Minggu ada kegiatan sekolah minggu. Berkatilah Tuhan, urapilah Tuhan, supaya ini menjadi sarana untuk kami makin bertumbuh, memperlengkapi diri kami menjelang kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang luar biasa melayani singers WL, pemain musik yang hari ini mereka melayani perkakas-perkakas rumah Tuhan dalam rumah Tuhan ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka secara rohani, jasmani, dan keuangan. Hamba-Mu juga yang melayani sebagai multimedia, hamba-hamba-Mu di situ yang berjuang juga untuk menampilkan biar agar berjalan dengan baik. Juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah daerah kami, Pak Gubernur kami, dan seluruh aparatnya untuk diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Dan pemerintah kami, bangsa kami, Bapak Presiden, Tuhan, banyak celaan, fitnah, hinaan,
pada Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan yang melindungi Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran kabinetnya. Mereka yang telah berjuang keras untuk mengatasi masalah COVID, masalah ekonomi, Tuhan memberkati mereka. Biarlah karya-karya Tuhan, hikmat, kemampuan Tuhan berikan agar masalah-masalah bangsa kami dapat teratasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami masing-masing, roh, jiwa, dan tubuh kami. Mari Bapak Ibu, kita arahkan perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kemenangan bagimu. Dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Janganlah takut sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Janganlah khawatir sebab kekhawatiran tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Janganlah malas sebab kemalasan akan mendatangkan kemiskinan. Bapa saat ini menghadapkan dan mengarahkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.